Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Dede. Oh iya, kayaknya ada yang kurang ya. Seperti kita kayaknya perlu pemanis buatan. Yang jelas ini original dan bikin sehat. 1, 2, 3. Nah, ini dia baru manis. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Oke, ketemu lagi dengan aku Dede Arianto dan di sebelahku ada Aku Ica. Kali ini kita dalam acara Detok, Dede Talk Show. Ini adalah program kita di mana kita bakalan ngebahas sesuatu yang lagi hits, yang lagi hot, yang lagi fenomena, kira-kira seperti itu, dan yang lagi viral. Nah, Ca, sekarang ini yang lagi viral, kamu udah tahu belum? Tahu dong. Apa? Unicorn. Nggak tahu kenapa ya, habis debat Pilpres kemarin semua orang pada ngomongin unicorn. Aku jadi keinget bandunya Dinda itu ya kan, unicorn gitu, lucu banget. Udah pink, ada tanduknya gitu ya, ada sayapnya kecil gitu ya. Itu yang aslinya, yang asli di dunia imajinasi kartunnya seperti itu. Tapi sebenarnya apa sih unicorn itu? Unicorn itu aslinya itu dulu itu ada orang luar negeri yang ahli pakar di bidang tentang ekonomi lah, intinya seperti itu. Dia itu nulis tentang unicorn. Unicorn itu dikhususkan ke startup. Kalau startup tahu dong, masa nggak tahu? Tahu dong. Kalau startup tahu ya teman-teman juga. Jadi startup yang penghasilannya, omsetnya sudah mencapai minimal $1.000. Mereka itulah disebut dengan unicorn. Itu. Terus emang kenapa sih unicorn startup yang mereka penghasilannya udah sampai banyak itu sampai diperbincangkan, sampai dibahas gitu di debat Pilpres kemarin? Ya, sesuatu yang ada di debat itu pasti jadi viral dan pasti bikin heboh, apalagi yang nanya Pak Jokowi kan. Iya. Pokoknya jangankan pertanyaan Pak Jokowi, bahkan bajunya, kemejanya itu pasti viral. Ini memang menarik. Sejak Pak Jokowi nanya kayak gitu, orang jadi bertanya-tanya kan. Masalahnya sebenarnya kalau dari pihak lawannya Pak Jokowi, Prabowo sendiri menanyakan unicorn itu uangnya larinya kemana. Dia khawatirkan bakar uang, katanya seperti itu. Oh, mana ada orang bakar uang itu, kasih aja ke aku sini, nggak usah dibakar. Bakar uang itu maksudnya duitnya itu lari ke luar negeri gitu loh, Ca. Tapi emang sebenarnya kayak gimana? Sebetulnya, nah beberapa hari yang lalu aku itu ikut acaranya Kominfo. Ada Pak Rudiantara, bosnya Kominfo datang jelasin panjang lebar ke semua awak media dan teman-teman yang ada di situ. Berarti kamu juga ngerti dong? Ngerti sedikit, tapi kita di sini posisinya disclaimer ya teman-teman. Kita bakalan coba senetral mungkin ya, apa yang kita tahu dan apa yang kita bisa infokan ke kalian semua. Jadi setahu aku itu Pak Rudiantara menjelaskan kalau kita itu terlalu paranoia, kata beliau itu. Paranoia. Kalau pengen lihat cuplikannya seperti ini. Tidak bisa disamakan dunia startup dengan dunia konvensional dalam konteks investasi. Itu dulu. Bahwa kita khawatir, boleh-boleh, waspada boleh, tapi jangan paranoia. Nah, itu dia. Saya kebetulan nggak bisa nge-vlog di sana karena rame banget, media banyak, TV itu berjejer semua, terus rame. Kita bikin kayak gini aja, kayak reaction gitu. Ya kita itu kebanyakan terlalu takut gitu loh. Terlalu takut sebelum memulai sudah takut. Mulai aja dulu ya kan. Urusan bangkrut belakangan, bisa juga gitu dulu, kan. itu kan salah satu unicorn yang ada di Indonesia. Apa itu? Tokopedia. Waduh, suka belanja di Tokopedia ya. Iya dong, poinnya udah banyak. Poinnya udah banyak. Oh ya, emang di Indonesia sendiri itu ada berapa unicorn sih sebenarnya? Sebenarnya sih startup kita di Indonesia banyak. Kata Pak Rudiantara ya, udah dijelasin banyak banget. Cuma yang sudah jadi unicorn itu sekitar ada 4 setahu aku. Yang pertama Gojek, terus Tokopedia, Bukalapak, sama Traveloka. Urutannya saya nggak tahu ya, seperti itu. Kira-kira ada 4. Terus untungnya apa sih buat Indonesia kalau ada unicorn yang berkembang pesat di Indonesia? Sekarang tak tanya deh teman-teman wartawan, kalian pakai emailnya apa? Gmail. Apa perlu karena itu asing kita tutup? Pada ketawa semua rame. Jadi intinya kita itu nggak boleh paranoia, kalau kata Pak Rudi, nggak boleh terlalu takut yang berlebihan gitu. Karena segala sesuatunya itu sudah diperhitungkan, ada
perjanjian, ada bagi hasil. Nggak mungkin dong ujuk-ujuk uang itu semuanya lari ke luar negeri, kita bangkrut dan lain sebagainya. Nggak seperti itu hitung-hitungannya. Jadi Pak Parudi sih kalau ditanya sebenarnya investasi unicorn di Indonesia ini untuk siapa sih? Untuk masyarakat Indonesia sendiri. Masyarakat Indonesia dengan adanya suntikan bantuan dana modal ke Gojek. Gojeknya aplikasinya jadi tambah bagus, promonya makin banyak, ya enggak? Terus drivernya banyak bonusnya juga, Tokopedia juga kayak gitu. Alah, kemarin yang berburu diskon siapa? Yang pakai cashback 50% sampai ngantri pajak itu siapa? Siapa ya? Ya, intinya jadi semakin dimudahkan gitu dengan adanya modal, mereka bisa mengembangkan, ya kan? Aplikasinya tambah lebih baik, penawaran juga tambah lebih baik. Terus coba sekarang bayangin, kamu punya produk bagus, kerajinan tangan, jual masa harus satu-satu gitu ke jalan raya, ya enggak, tok-tok rumah. Sekarang zamannya sudah modern. Harganya malah jatuh kan kalau kayak gitu. Iya. Tapi kalau kita misalkan ada barang nih, kita foto sebagus mungkin, kita edit sebagus mungkin, kita pasang ke Tokopedia. Ke Tokopedia, ke online shop lah. Nanti dikira endorse, kita bikin video. Enggak sih, contoh doang. Kita masukin ke online shop, pasti hasilnya lebih bersaing. Iya. Lebih bagus gitu loh, ketimbang kita harus menawarkan satu-satu. Orang yang di Papua bisa menjual barangnya, orang yang di Maluku bisa menjual barangnya, yang di Jawa apalagi yang di Sumatera. Jadi potensi pasar bebas itu bisa kebuka di situ sih menurut aku. Dan aku juga udah ngerasain banget manfaatnya adanya toko-toko online kayak Tokopedia itu. Waktu efisien, dana efisien, terus langkah kita juga jadi kita tuh bisa ngelakuin banyak hal terus sambil belanja gitu kan, soalnya belanja pergi ke sana ke sini tuh ngabisin waktu banget dan capek. Kalau cuma klik Tokopedia kita bisa milih barang yang paling bagus, toko paling bagus, terus kita juga bisa ngapain gitu. Ya kayak kemarin aja ya, kita beli apa namanya mic buat kamera. Kalau kita jalan ke Tanah Abang, naik kereta, udah ya 2 jam. Habis itu pakai parkir motor segala. Pakai bayar KRL, belum naik ojeknya lagi. Belum jajannya haus. Habis haus nanti lapar. Habis lapar nyampe rumah udah capek, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya jadi untungnya di situ. Memang sih pro dan kontra ya, tapi yang jelas tugas kita memang mengawasi semua. Tapi kita nggak boleh juga terlalu paranoia kalau kata Pak Rudi. Karena ini musim kampanye jadi kayak sindir-sindiran gitu loh, Cak. Oh iya. Sayang ya? Iya, sayang. Sebenarnya ya gimana ya, mau siapapun pilihan kita itu sebenarnya nggak ngefek kalau kita mau jungkir balik di dunia sosmed atau sampai tengkar sama saudara. Bahkan aku sendiri sama Mas Dede nih nggak mau ngomongin kamu pilihan presiden siapa, pokoknya terserah. Gak usah bilang ke aku kamu mau milih calon presiden yang mana, terserah kamu, gak usah bilang-bilang. Kalau kita bebasin, dia mau milih apa bebas, terserah dia. Aku mau milih apa dia juga bebas, jadi nggak ada saling mempengaruhi. Jadi damai. Cuma berhubung ini yang lagi viral unicorn, kita lucu juga ya, jadi pengen ngebahas tentang ini. Mudah-mudahan viewsnya lebih banyak, yang nge-like lebih banyak. Jadi di era sosmed ini nanti bakal banyak deh orang ngomong masalah unicorn. Pasti. Tapi kalau sumbernya jelas nih, seperti dari Kominfo, kita jadi tahu nih ini yang sebenarnya pengertiannya, bukan yang orang-orang ngomong sembarangan itu. Jadi kita kesimpulannya aja ya. Kesimpulannya sekali lagi kita kan berusaha netral. Dari pihak Prabowo sendiri sebetulnya ada benernya juga. Unicorn ini harus diawasi, investasi aliran dana uangnya dan sebagainya harus diawasi. Jangan sampai kita kecolongan atau membakar uang, istilahnya seperti itu. Tapi dari pihak Pak Jokowi sendiri kita tidak boleh paranoia kalau kata Pak Rudi. Terlalu takut. Mulai aja dulu. Masalah bangkrut belakangan, bisnis kan kayak gitu biasanya. Bercanda-bercanda. Kalau kita mulai aja dulu. Nggak mulai, nggak tahu gimana rasanya gagal, kita nggak akan sukses.
Kayak kita aja nih, kita kan passionnya di video. Mulai aja dulu dari handphone kan dulu. Iya. Kita bikin video pakai handphone, naik sedikit pakai kamera, naik sedikit pakai mikrofon ya kan. Kalau nggak mulai gimana kita bisa nyoba? Masa kita mau bikin video, nunggu kameranya ada dulu, nunggu tripodnya ada dulu. Keburu sinetronnya tamat kan? Keburu kita tua, nggak bisa acting gaya kayak gini gitu loh kan. Unicorn itu pasti dapat suntikan dari pihak asing, pasti ada pembagiannya yang jelas gitu loh, nggak kayak orang jualan. Pasti mereka itu juga nggak dibeli 100% di akuisisi, enggak, ada perjanjian di atas kertas. Jadi ada bagi hasilnya, kita kan nggak tahu ya, nggak boleh paranoid. Yang jelas selama ini buktinya teman-teman bisa merasakan kan, bisa belanja online lebih enak ya kan, ojek juga tampilannya lebih bagus, aplikasinya kan. Tengah malam lapar, Bisa pesen makan. Jadi kita itu tinggal diambil untungnya aja gitu loh, tinggal diambil manfaatnya aja, nggak usah mikirin yang terlalu ribet-ribet banget lah gitu, nggak usah sampai tengkar-tengkar di sosmed, suami istri anak gitu. Kesimpulannya segitu ya, unicorn yang kalian pengen tahu apa itu unicorn. Dari itu ada nggak penutupnya? Udah sih, aku sekarang sudah cukup paham. Oke guys, itu dia program kita malam hari ini, Dede Talk Show, ngobrolin investasi unicorn untuk siapa. Aku Dede Arianto. Dan aku Ica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.